Raja dari lumpur dan sungai, kisah Jaja dari Opobo. Di tepi sungai Niger yang meliuk-liuk seperti ular raksasa yang tertidur. Di tanah berawa penuh legenda dan nyanyian roh-roh leluhur. Lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak, menantang kekuatan paling besar di muka bumi. Namanya, saat ia masih kecil, bukanlah Jaja, ia diberi nama Banasu Okwarau Surumba. Lahir sekitar pertengahan abad ke-19 di kawasan Umuduruoha. Di wilayah Ndoni, sebuah kampung kecil di antara rawa dan hutan hujan. Tempat para dewa masih bicara lewat bisikan angin. Bab 1. Anak dari tanah terbuang. Melnasu bukan anak dari darah raja atau bangsawan. Ia berasal dari keluarga biasa. Namun kecerdasan matanya menyalakan semangat yang sulit dipadamkan. Di masa kecilnya, ia dijual sebagai budak oleh sesama orang Afrika. Dalam sistem sosial yang rumit dan kejam. Ia diangkut ke wilayah Boni, salah satu pusat dagang paling penting di wilayah Delta Niger. Tempat minyak sawit lebih berharga daripada darah. Namun anak ini bukan budak biasa. Di Boni, ia diambil oleh rumah perdagangan Ani People dan diberi nama Jaja. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam matematika dagang, kecermatan negosiasi, dan keberanian yang langka. Dari remaja, ia telah berdiri sejajar dengan pedagang-pedagang tua. Dan ketika usianya mencapai dewasa, ia bukan lagi budak. Ia telah menjadi pemimpin rumah dagang Ani People. Bab 2. Pendiri Kerajaan Sungai. Persaingan dan konflik di Boni membuat Jaja memutuskan sesuatu yang tak terbayangkan oleh para pesaingnya. Ia memimpin sekelompok pengikutnya untuk memisahkan diri dan mendirikan sebuah negara baru di wilayah tak bertuan. Ia mendirikan Opobo dari rawa-rawa dan tanah berlumpur. Ia membangun sebuah kota pelabuhan yang megah, dengan dermaga-dermaga panjang dan kapal-kapal besar yang datang dari Eropa. Opobo menjadi kekuatan dagang yang tak tergoyahkan. Minyak sawit dari suku-suku pedalaman mengalir ke pelabuhan Opobo, dan dari sana ke kapal-kapal Inggris dan Belanda. Raja Jaja, sebagaimana ia kini disebut, memegang kendali mutlak atas perdagangan ini. Ia menetapkan aturan bahwa suku-suku hanya boleh berdagang dengannya, bukan langsung ke bangsa Eropa. Dengan kebijakan itu, ia melindungi rakyatnya dari eksploitasi langsung dan mengukuhkan kemakmuran kerajaannya. Ia mengenakan jubah-jubah Eropa, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Namun hatinya tetap milik Afrika. Bab 3. Melawan raksasa bermahkota. Namun kerajaan Inggris, yang haus akan kontrol dan pasar bebas versi mereka, memandang Raja Jaja sebagai ancaman. Mereka menginginkan akses langsung ke minyak sawit. Ketika Jaja menolak membuka jalur langsung kepada pedagang Inggris, tekanan pun datang. Jaja, dengan tekad seorang raja dan otak seorang saudagar, menolak tunduk. Ia mengirim surat-surat resmi kepada pemerintah Inggris, membela haknya sebagai pemimpin merdeka. Ia mempekerjakan pengacara Inggris untuk membela kepentingannya di tanah Inggris. Ia bahkan mengancam untuk menghentikan seluruh perdagangan jika intervensi Inggris semakin dalam. Namun kekuatan kolonial tidak mengenal batas etika. Pada tahun yang nahas, seorang perwira Inggris bernama Harry Johnston mengundangnya ke kapal untuk berunding. Jaja datang dengan rasa percaya dan martabat tinggi. Namun ia dihianati. Ia ditangkap dan diasingkan ke Kepulauan Karibia, lalu ke Faitoe, dan kemudian ke Kepulauan Canary. Seluruh Opobo menangis, dan sungai-sungai berubah menjadi diam saat sang raja mereka direnggut. Bab 4. Rindu tanah lumpur. Dalam pengasingan, tubuh Jaja melemah, namun jiwanya tetap menyala. Ia mengajukan permohonan untuk pulang. Petisi demi petisi diajukan. Bahkan masyarakat Inggris yang sadar akan ketidakadilan mulai bersimpati padanya. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, pemerintah Inggris mengizinkannya kembali. Namun takdir telah kejam. Dalam pelayaran pulangnya ke tanah air, ke dermaga tempat rakyatnya masih memandang ke laut setiap hari, Raja Jaja wafat. Ia meninggal di kapal. Tubuhnya jauh dari tanah yang ia bangun dengan kerja keras, diplomasi, dan keteguhan. Bab 5. Warisan Raja Pedagang. Jaja dari Opobo bukan sekadar raja. Ia adalah lambang perlawanan cerdas terhadap kolonialisme. Ia membuktikan bahwa seorang anak budak bisa menjadi pendiri kerajaan. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa kemerdekaan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi oleh keberanian menegakkan hak dan martabat. Opobo mengenangnya bukan hanya sebagai raja, tetapi sebagai bapak, pelindung, dan sahabat sungai-sungai mereka.
Hari ini, namanya abadi di antara riak air Niger dan dalam hati mereka yang mencintai kebebasan. Dan angin dari rawa masih membawa bisikan bahwa di antara lumpur dan pelabuhan pernah berdiri seorang raja Jaja yang tidak pernah tunduk. Bab 6. Anak sungai yang mendengar dewa. Sejak kecil, Banaso suka duduk di pinggir air, menatap arus yang membawa dedaunan dan ranting. Membayangkan bahwa ia juga akan dibawa oleh nasib ke tempat jauh. Ia suka bertanya pada ibunya, mengapa sungai tidak pernah kembali? Dan ibunya menjawab, karena sungai tahu, di hulu atau di hilir, takdir akan menjemputnya. Ketika ia dijual dan dibawa kebun, air matanya tidak jatuh. Ia hanya menggenggam tanah dalam sakunya dan bersumpah, suatu hari aku akan kembali, tidak sebagai budak, tapi sebagai penguasa. Bab 7. Menjadi saudagar di tengah para penjajah. Di Boni, sistem perdagangan telah diatur oleh rumah-rumah dagang pribumi yang bekerja sama dengan pedagang. Eropa, rumah dagang Annie People, tempat Jaja dibesarkan, adalah salah satu yang paling berpengaruh. Ia belajar membaca catatan, menghitung karung minyak sawit, dan mengamati bagaimana para pedagang. Inggris tersenyum sambil menusuk dari belakang. Jaja tumbuh menjadi pemuda berpendirian. Ia mulai menolak transaksi yang tidak adil. Ia berani mengoreksi harga. Ia menantang sistem yang timpang. Dan ketika perang saudara meletus di Boni akibat pertikaian rumah dagang, Jaja melihat celah. Ia memisahkan diri. Bab 8. Kota di tengah lumpur. Opobo tidak lahir dari tanah yang subur, melainkan dari rawa dan semangat. Ia memimpin lebih dari 20 rumah dagang keluar dari Boni dan memilih tanah baru di hilir Sungai Imo. Disitulah ia mulai membangun. Dengan perahu, bambu, keringat, dan mimpi. Ia menata sistem pajak. Ia mengatur distribusi barang. Ia mengirim perwakilan ke Lagos dan bahkan ke Inggris. Ia mempekerjakan guru-guru untuk mengajarkan rakyatnya membaca dan menulis. Ia bahkan membangun armada perahu tempur untuk menjaga wilayahnya. Opobo, dalam waktu singkat, menjadi lebih kaya dari Boni dalam satu musim panen. Jaja bisa mengirim ribuan drum minyak sawit. Dan yang lebih penting, semua transaksi harus melewati tangannya. Bab 9. Inggris menyusun jaring. Di London, nama Raja Jaja mulai mengganggu perbincangan kabinet kolonial. Seorang mantan budak mengendalikan pasar utama kami, tanya seorang menteri dengan gusar. Para pedagang Inggris mengeluh bahwa mereka tak bisa berdagang langsung ke hulu karena Jaja menutup jalur. Lalu datanglah perwira Inggris, Harry Johnston, dengan tipu daya. Ia menulis surat undangan diplomatik kepada Jaja, menawarkan kerjasama dagang. Jaja, yang selalu percaya pada kekuatan kata-kata dan martabat antar bangsa, menerima undangan itu. Ia naik ke kapal Inggris dengan pakaian kebesarannya, dengan kepala tegak dan dada terbuka. Namun di ruang makan kapal, tidak ada perundingan, hanya surat penangkapan. Dan dalam hitungan jam, sang raja diseret menjauh dari tanahnya. Kapalnya bergerak, dan rakyat Opobo hanya bisa menyaksikan bendera mereka hilang di ufuk. Bab 10. Raja di negeri asing. Pengasingan pertama adalah ke Kepulauan Karibia ke Saint Vincent. Di sana, Jaja dipaksa tinggal dalam rumah besar yang kosong, dijaga, diawasi. Ia menulis surat kepada Ratu Victoria, memohon keadilan. Ia meminta untuk diadili atau dikembalikan ke negerinya. Ia tak pernah mengangkat senjata, tak pernah memberontak. Ia hanya berdagang. Kemudian ia dipindahkan ke Freetown, lalu ke Tenerife. Di sanalah tubuhnya mulai melemah. Ia sakit, batuk-batuk, dan kehilangan selera makan. Namun ia tetap menulis. Dalam satu surat, ia menulis, "Saya mungkin tak bisa kembali hidup ke Opobo, tetapi biarlah arwah saya kembali menyusuri sungai yang saya bangun dari lumpur dan air mata." Bab 11. Kematian di laut dan dendam di darat. Akhirnya, pemerintah Inggris, tertekan oleh opini publik dan pengacara-pengacara yang membela Jaja, memutuskan membebaskannya. Ia diizinkan pulang. Kapal disiapkan, tetapi ia tak pernah sampai. Dalam pelayaran kembali, di tengah lautan luas yang hening, Raja Jaja menghembuskan napas terakhir. Tubuhnya tak pernah sampai ke Opobo. Jenazahnya konon dikuburkan di laut, meski ada juga yang mengatakan dibawa ke Accra. Rakyat Opobo menangis. Lagu-lagu duka dikidungkan di sepanjang sungai. Dan hingga hari ini, di dermaga tua yang dibangunnya sendiri, anak-anak masih bertanya pada air, kapan Raja Jaja kembali? Bab 12. Warisan yang tidak mati. Nama Jaja tidak lenyap.
Ia dikenang sebagai lambang perlawanan ekonomi. Ia membuktikan bahwa kekuatan kolonial bisa ditantang, bukan dengan senjata, tetapi dengan keberanian menolak ketidakadilan. Warisan Raja Jajah hidup dalam Opobo, dalam kisah-kisah rakyat, dalam buku sejarah, dan dalam roh Sungai Niger. Ia bukan raja karena warisan darah, tetapi karena ia memahkotai dirinya sendiri dengan kejujuran, ketegasan, dan cinta pada bangsanya. Negeri ini kami bangun dari lumpur dan air mata, maka jangan biarkan mereka yang hanya datang saat panen mengatur tangan siapa yang menabur. Aku tidak takut pada senapan Inggris, aku takut pada diamnya bangsaku saat ketidakadilan berjalan di depan mata dan tak seorang pun bersuara. Mereka berkata aku tak pantas memerintah karena aku bukan darah biru, tapi apakah darah yang telah tumpah di rawa-rawa ini tidak cukup merah untuk memahkotai seorang raja? Perdagangan bukanlah tentang menjual minyak atau emas, ia tentang martabat, dan takkan kubiarkan bangsaku menjual martabat demi harga murah yang ditentukan asing. Aku dilahirkan sebagai budak, namun sungai mengajarku bahwa arus tidak selamanya mengalir ke bawah. Aku pun belajar untuk mengangkat diriku ke tempat yang tinggi, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kehormatan. Satu kata jujur dari rakyatku lebih berarti bagiku daripada 1000 janjing manis dari para pedagang Eropa yang membawa buku besar tapi menyembunyikan pisau di balik senyum.